Untuk apa kita pelajari supaya enak kita menjalankan kehidupan ini? Itu baru ada ilmu, baru enak. Semuanya mudah, jangan ada payahnya. Apalagi kaji tauhid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan makna wadi lahuma itu, apalah makna wadi itu? Ibarat an-nisbu syar'i wa mara ala hukmi milati al-hakami khamsatu ya. Ibarat daripada mendirikan oleh syara akan tanda atas suatu hukum. Daripada demikian segala hukum yang 5 dahulu itu, hukum syara yang 5, wajib, sunat, haram, makruh, harus, yang 5 itu, wadi itu yang datanginya. Jadi makan itu hukumnya harus, atau minum itu hukumnya harus. Tapi nanti bisa minum itu wajib, bisa sunat, bisa haram, bisa makruh, bisa harus. Itu maksudnya wadi yang mendatang untuk dia ya. Untuk perorangan. Hukum syara itu 5, jadi wadi itu yang mendatang, hukum itu untuk dia. Nah, saya ulang lagi ya. Minum itu hukumnya harus. Tapi bisa juga minum itu nanti hukumnya wajib. Bisa juga haram. Bisa makruh. Bisa harus. Setelah wadi yang mendatang untuk dia. Hukum nggak berubah, tetap hukumnya harus. Tapi untuk dia yang ini, perorangnya ini bisa nanti wajib, bisa sunat, bisa haram, bisa makruh, bisa harus. Ah gitulah, saya nunggu itu tadi nih. Maka untung orang yang bertanya dapat nilai 10. Ya mana nunggu-nunggu aja, untung kan yang nanya gitu kan. Kalau nggak pun biarkan aja guru. Dan dia sendiri bilang, nanti dia sendiri jawab ya kan. Lebih enak lagi ya kan. Jadi gini, Eri. Seorang baru dioperasi. Nah, sakit, kata dokter jangan minum ya sebelum buang angin. Itu rumah sakit gitu umumnya kalau dokteran. Nggak boleh minum sebelum buang angin. Nah, kalau dia minum haram hukumnya dia itu. Udah? Udah paham belum? Kalau saya ulang lagi. Jadi untuk dia minum haram hukumnya waktu itu. Jangan minum sebelum buang angin. Diminumnya haram hukumnya itu. Kenapa nggak boleh minum? Karena kata dokter jahitan itu terlepas lagi nanti kalau dia minum. Nah, jadi dia haram hukumnya. Karena menyiksa diri dah dia jadinya. Itulah minum yang haram. Udah, satu aja. Supaya kita enak menjalankan kehidupan ini. Hukum syara yang 5, ini bikin timbangan kita. Makanya kalau orang nggak tahu hukum syara, nggak tahu duduknya di mana nih. Mau jualan, mau apa aja kerja kita. Apa hukumnya nih? Jadi enak kan? Tergantung niatnya apa. Heri keluar dari rumah, sunat kaki kanan baca bismillah. Apalah niat kau? Karena kata Nabi, innamal a'malu binniyat, tidak kebilangan. Ibadah niat ini apa? Hah? Pagi. Ya, nafkah. Nah, jadi kalau niat mencari nafkah, hukum wajib lah itu mencari nafkah itu. Wajib kan? Nah, kalau kita harus saja. Seperti sama tadi minum tadi, itulah wadi itu untuk perorangannya. Jadi orang yang jualan ini, orang yang bekerja ini macam-macam nih, tergantung niatnya. Jadi gimana jatuhnya harus dan wajib itu? Kita mengetahuinya. Tapi niatnya nyari apa? Tadi mencari nafkah. Hukumnya apa? Wajib kan? Nah, jadi wajib lah dia itu. Makanya satu orang ditanya, bapak-bapak dulu baru lewat anak muda, kamu kemana?
Cari makan Pak. Oh iya, bagus, kita cari yang halal ya. Nah, yang satu, mana? Cari duit Pak. Cari yang banyak. Biar bisa berkat haji kalau macam biasa katanya kan. Kerja apa? Yang satu bilang mengerjakan perintah. Yang mana yang betul? Yang mana yang betul? Nah, mengerjakan perintah. Nah, itulah wadik maksudnya, hukum yang mendatang untuk dia. Dari hukum syarat yang 5 itu cabangnya 5. Jadi kalau apapun kita kerja, kita minta hukumnya apa nih? Jualan ini, nah gitu. Kalau bekerja pun hukumnya apa? Dan nggak sembarangan kok, asal jadi aja. Jadi itu yang bikin timbangan kita. Ada gereja di Bati Angin Puting Beliung runtuh atapnya, sehingga taburan. Dia tukang, cuman yang kerja ini boleh kerja apa tidak? Tengok hukum syarat. Kalau orang cari duit, nanti kerjanya lah itu. Kalau yang perintah enggak. Kalau bisa gereja itu diruntuhin malah bukan dibetul ya kan. Jadi hukum syarat 5, cabangnya 5. Sampai situ aja udah Heri. Minum yang wajib macam mana kan? Gitu aturannya kan. Orang 5 hukum syarat. Tadi yang haram, yang wajib harus sekali ya Pak. Wajib lah kau minum tuh. Kalau tidak harus, yang tahankan, menjaga amanah. Ini kan diri kita amanah nih, wajib. Jadi minum tuh wajib untuk dia. Udah lah, habis itu aja udah ngerti lah itu ya. Orang pintar-pintar yang ngaji nih kok. Maka hukum wadi itu 5 perkara. Pertama syarat, dan kedua mani, dan ketiga sebab, dan keempat sahih, dan kelima fasad batal ya. Maka apabila kita pukulkan 5 itu, 5 ini yaitu hukum wadi, yang 5 kepada hukum taklif yang diberati tadi, yang 5 dahulu yaitu wajib dan nadab ya, sunat dan haram dan makruh dan harus. Jadi hasilnya 25. 5 kali 5 25. Nah gitu. Nadab itu sunat. Udah, begitu aja aliran ya. Jadi hukum syarat 5, cabangnya 5. Maka arti syarat itu malayazimu minan adamuhu adumu walai layazimu min wujudi wala adumul zatihi. Barang yang lazim tak bisa tidak daripada ketiadaan syarat, ketiadaan masrud. Ketiadaan syarat bertiadaan masrud, nggak dapatlah hasilnya itu. Maka tunggu syaratnya atau syaratnya. Dan tiada lazim pula daripada ada syarat ada masrud, enggak juga pasti. Terkadang ada syarat tapi enggak masrud. Dan tiadanya bagi zatnya seperti hul setahun ya, syarat bagi wajib zakat ya. Jadi zakat itu kapan cukup setahun, wajiblah zakat. Nah, syarat dah masuk. Dan adum wajibnya dengan sekira-kira kita tilik kepada zat holnya, zat setahunnya jua. Dan adapun jika kita tilik kepada lainnya, maka terkadang didapat akan hul cukup setahun dan tiada wajib zakat sebab ada mani, ada yang menghalangi.
Terkadang ada, paham benar ya? Dan dia nggak paham, maksudnya gini. Nanti kalau ada orangnya kita bisa jawab gitu. Jadi ada dua orang saudaranya sama-sama kawan ngaji, yang satu pedagang besar, yang satu biasa-biasa banyak berutang di kedai itu. Jadi yang punya kedai ini kemana lagi langsung saudaraku supaya jangan berutang ya kan. Oh baguslah aku kasih jaketku sama dia, jaket perniagaan itu kan. Kasih jaketnya. Nah, inilah jaket perniagaan. Maksud kawan ini tadi supaya dia berutang gitu, kan selesai kan? Dia jaketnya selesai, kau dia pun nggak berutang, tapi tak dibayarnya utangnya. Ada orang gitu kan? Tapi sama-sama orang alim dua-duanya nih. Cuma dia ngasih jaket itu heran, udah dikasih duit bukan dia dibayarnya utangnya itu kan? Maksudnya biar dibayar. Jadi kena guru masih hidup tanya ya, dia saya maksudnya nyelamatkan dia gitu. Maka saya kasih jaket sama dia. Enggak dicicil untuk dia sendiri aja lah jaket pedagang itu. Tapi tadi bayarnya utangnya gitu. Guru tadi nggak jawab, ketawa aja guru tuh. Iya, coba yang nangis ini kan. Ada maniknya, rumahnya bocor. Betul rumah lah dia. Masa baru tamu ada yang wajib kan? Ngerti nggak? Ada manik emang halangnya. Rumahnya dulu betul kan? Ini masakan nggak hujan pun nggak boleh dari rumah aja dapat nampak ya kan? Nah betul kan rumah dulu. Bayar utang wajib, ngasih nafkah wajib. Ada yang kalau dibayar utang tak bayar nafkah dulu. Jadi hukum syara gitu. Cabangnya 5. Jadi hukum syara itu 25. Kurang jelas? Hah? Nah, kurangnya bilang nggak apa-apa gitu. Akhirnya ada utang, tapi belanja rumah ada uang untuk bayar, tapi belanja rumah nggak ada. Dulu kan belanja rumah, nah, sama-sama wajib ini, ya kan? Jadi mana dulu kan? Makanya kita hidup ini mesti pakai nomor 1, nomor 2, nomor berapa? Kalau orang nggak ngaji sudahnya lah, udah ngaji pun banyak kesalahan, banyak. Ada sebagian yang ngaji ini bilang gini, banyak diprotes, ada yang nanya ke rumah langsung, kok lama kali nggak ngajinya, perihnya lama kali, macam-macam ya. Nah, tapi ada juga, udah perih ngaji baru pulang kampung ke Padang. Nah. Waktu perih nggak mau pulang ya kan? Nah, masing-masing. Nokoh aja kan. Jadi yang bilang kan, ya tapi lama kali, gampang kali hidup ini rasanya nggak ngaji-ngaji, kosong kali, macam alasannya. Yang bertanya sama kau tuh nggak sampai 10 orang. Coba mau bilang ntar lagi lah, sebulan lagi lah segan itu aja ya kan. Udah Ri. Jadi kalau kita pakai timbangan hukum syara, menjalankan kehidupan ini enak kita. 5 nih hukum syara ya. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Nah, apa coba terletak sekarang ini? Apakah wajib atau sunat? Ini kan udah masuk isya tadi ini kan. Cuma isya itu wajib. Wajib. Ngaji wajib. Mana dulu kan ngaji pas mengisah? Nah, kenapa nggak mengisah? Nah, bukan jawabannya nggak kurang tepat. Sholat di awal waktu itu hukumnya sunat, sebangsanya wajib. Jawabnya gitu ya. Supaya nanti kalau orang bertanya sama aku hati-hati dia bertanya, kemudian dia memang duduk kan. Itu sebangsanya isya itu wajib. Banyak orang protes ini. Apa yang orang tuh ngaji itu? Udah masuk isya pun ngaji dulu. Nah. Sholat di awal waktu hukumnya sunat, bukan wajib. Kalau wajib di awal waktu, kacau dunia nih. Pesawat terbang pun nggak boleh terbang ya kan. Wajib berdosa lah. Kapal berhenti, angkot-angkot berhenti semuanya orang awal waktu. Kalau gitu sholat di awal waktu hukumnya sunat.
Untuk ilmu wajib. Kalau itu dulu kan mana? Untuk ilmu dulu. Sampai jam berapa besok Isya? Sampai subuh. Jangan lama-lama jawabnya. Jadi jam 4 pagi misi bisa sampai Isya? Bisa. Jadi satu-satu hukum duduk di hati. Hukumnya apa? Awal waktu sunat. Kalau Isyanya wajib. Udah ya. Ini kalau ada yang protes lain dia nyiap langsung gitu. Karena ada juga orang yang ngaji ini, aku nggak laku sholat Isya dulu aku teh. Ngaji kan lama itu lagi nanti ya kan, udah. Makin enteng, seharusnya ngaji ini nomor 1. Kalau sekarang nomor 20, naik kan 19, 18, 17, sampai nomor 1 dalam kehidupan. Nah ini hasilnya itu gimana? Nah kalau dia kayak gini, dia bukan nomor 1, nah semua urusan nomor 1 bikin Allah Ta'ala. Kalau kita pakai kejap lagi lah ya, bentak lagi lah, tanggung, nah tahankanlah itu semua nanti. Bikin Allah juga gitu sama kita. Udah? Tengok syaratnya ya. Jadi kalau nggak cukup setahun, apakah wajib zakat? Enggak. Dan tiada lazim pula tidak mesti daripada adahul wajib zakat dan adum wajibnya dengan sekira-kira kita tilik kepada zathul 2. Dan adapun jika kita tilik kepada lainnya, maka terkadang didapat akan hul, dapat setahun udah, dan tiada wajib zakat sebab ada mani, ada yang menghalangi. Itulah tadi itu ya, ada mani yang menghalangi, yaitu utang umpamanya. Ada utang, berutang dulu lah, nah. Atau sebab tiada sebab, yaitu memiliki nisab, maka arti mani itu dah, apa pula arti mani itu? Ma ya lazimu min ujudi adumu wala yakzumu minal adamihi wa ujudi wala adumul zati. Barang yang lazim daripada wujudnya mani itu adumlah wujud hukum, tak terletaklah hukum berada mani ya. Gak sholat kau? Enggak. Berdosa lah kau, sampai bilang berdosa. Aku yang tahu kata. Kenapa gak sholat kau? Haid. Orang dia haid, boleh sholat? Enggak, itu ada maninya haidnya. Laki-laki kenapa gak sholat? Halangannya laku itu? Enggak ada. Bagi perempuan ada halangannya. Kalau dia lagi haid, nggak wajib dah sembahyang. Namun begitu pun kalau kalian nampak nanti laki-laki nggak sholat, jangan bilang kalian apa, lagi halangan dia itu ya, jangan. Berkelahi nanti lagi datang haid dia tuh. Cuman kadang-kadang saya sampaikan memang agak kasar. Yang ngamalkan lebih kasar lagi rupanya. Saya bilang gini, kalau ada suami yang pas kali sholat, doakan bang doa subuh, tergabis waktu. Nggak juga baca doakan dia bilang. Allahumma firlahu warhamhu, doa. Kalau kurang kamu ini kuatkan sedikit nggak apa-apa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fuan. Marah dia. Aku belum mati kok bilang. Ya itu supaya sholat. Jadi yang ngamal nggak gitu nih. Bang sholat bang. Sholat si istri yang nggak sholat. Bangun deh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngamuk soalnya. Nggak ada saya suruh gitu. Palak kali kurang yang sholat nggak mau deh. Sepaling saya suruh Allah maafirlahu ya kan. Nah dia yang diamalkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngamulah suaminya ya. Enak kali ngaji ini ya. Pas awak nyari-nyari apa?
Jadi kan tempat share juga saya bilang. Terkadang kalau kita mau nikah, kamu mau nikah kan? Perlu banyak dana. Ada juga nggak usah kok. Bisa. Nah, mungkin orang yang ada ilmu nggak payah. Siapa? Yang penting lah tapi ya. Cari orang yang sudah ditalak 3 sama suaminya. Dia mau baik lagi. Nggak bisa. Ya, kok yang ketawa itu kan? Saya bilang share ini. Mau dipakainya susah. Ya nggak apa-apa. Ya kalau mau mudah biaya gitu caranya. Kamu baik lagi nggak bisa, kalian udah talak 3 nggak bisa lagi. Kecuali kau nikah dulu sama aku. Habis itu baru kau kawin lagi kalau mau balik. Nah tinggal enaknya lah kan. Abang tuh nggak ada bang. Kalau kamu mau balik lagi, kau nikah lah sama abang. Dari kau lah biaya sendiri ya kan. Udah dinikahi. Saya oh nggak bisa bilang. Nah, boleh kita minta duit, huluk namanya, bayar talak. Kalau kamu kecilin bayar sekian juta, bikin modal kita minang anak orang lain ya. Cocok mana situ kan? Cocok kalau gitu cocok. Kalau kakek-kakek udah umur 65 tahun itu yang dapatnya nggak di umur 18 tahun, nah, duitnya banyak. Berapa marnya? 500 juta sama rumah 1. Nah, boleh lah. Ada duit kalau 500 juta? Nggak ada. Entah yang nggak tahu. Entah pun ada yang nggak tahu lah saya. Nah, kalau nggak ada, cari perempuan yang sudah ditalak 3. Payah nyari masukkan ke Facebook aja ya kan. Perempuan yang sudah talak 3 kalau balik main berkawin dulu, saya bersedia menikahinya. Nah, ramai itu datang nanti. Tapi itu kelakuan paling buruk ya, ini bilang dulu. Nanti kalian bikin pula kelakuan paling buruk itu. Bukan menyelamatkan orang sebenarnya itu kan. Makanya kalau komisaris namanya mesti dia kawin Cina buta. Banyak orang ngerti apa kalau saya kawin Cina buta. Dia nikah sama Cina itu yang buta. Kenapa dicari orang Cina yang buta? Kalau dia buta kan nggak tahu deh kan. Mau dia nyarikannya, udah nikah, udah ada dipakainya, udah carikannya. Tapi kalau yang melek ini, nggak lah sayang lah. Jadi ada orang yang nawar dan saya dia nawarnya. Ya pakai dulu lah kira-kira sebulan. Nah belum tentu sebulan. Ya Pak Anabi. Udah apa lagi? Kawin nggak pakai modal bisa, modal terserah kita lah. Semua ada jalan keluarnya. Apa beb kamu nengok? Kalau kamu punya kesempatan banyak ya, kumpulin duit banyak-banyak. Gak usah heboh-heboh. Beli rumah, lengkap dengan perlengkapannya, kerja, orang banyak ngelamar kau. Malas juga mudah hafal Al-Quran 30 juz. Banyak juga orang Minang ya. Banyak orang yang berhajat. Nah, terserah kita lah. Nah, itulah wadah cabang-cabangnya itu ya. Jadi sebab ada mani ya, yaitu utang. Atau sebab tiada sebab, yaitu memiliki nisab. Maka arti mani itu malayajimu min ujudihi adumu wala yajimu minal adumihi wajudi wala adumu zati. Barang lazim daripada wujudnya mani, ada mani itu adum wujud hukum. Enggak ada hukumnya ya. Perempuan haid itu ada maninya haid. Nah, ada itu adumlah wujud. Nah, batalah hukumnya, nggak sembahyang dia. Dan pelawai kerikutan ya. Dan tiada lazim pula daripada adum mani, nggak ada maninya. Wujud hukum terletak hukum. Dan tiada adumnya dengan tilik kepada zatnya.
seperti haid umpamanya, maka lazimlah daripada ada haid itu ketiadaan diperolehlah sembahyang, dan tiada lazim daripada ketiadaan haid itu ada sembahyang. Kok gitu? Haid enggak dia, tapi dia enggak wajib sembahyang. Kenapa? Gila dia. Nah, namun jangan bilang-bilang sama orang berkelahi nanti kita, kalau ada orang enggak sembahyang, udah gila kok ya. Nah, berkelahi lah ada kan. Dasarnya itu akil lagi balik, berakal balik. Dan tiada adum sembahyang dengan sekira-kira kita tilik kepada zat haid, dan adapun dengan kita tilik kepada yang lain, maka terkadang ketiadaan haid dan tiada wajib sembahyang sebab ketiadaan syarat, dan itu akal, nggak berakal ya, gila ya, atau ketiadaannya sebab, dan yaitu waktu. Kalau belum masuk waktu ya nggak bisa sembahyang ya kan. Ini kadang-kadang kalau nggak ngaji banyak kali ibadah kesalahannya. Ada orang jualan kedai sampah, dia ke sentral, ke pajak belanja jam 4 atau setelah 5 belum sembahyang subuh. Jadi gimana? Masuk belum? Bayang aku sembahyang dulu, aku sembahyang. Tapi belum masuk waktu ya. Allah kan maklum ya. Aku mau jualan kan. Suruh dia aja kan. Ini kalau nggak ngaji bahaya terus ini. Jadi jam 4 pagi sembahyang subuh dia. Karena dia mau belanja, nanti nggak sempat. Sah sembahyangnya itu? Enggak, karena nggak ada syarat ya, belum masuk waktu. Nanti kalau dibiasakannya gini udah sholat suka-suka dia aja, nggak masuk waktu, sembahyang aja deh dulu, walaupun malam ya kan. Nah, nanti terakhir dia sembahyangnya 5 waktu dikejar 1 waktu deh. Subuh, zuhur, asar. Kok sembahyang semua? Iya, biar nggak payah lagi gitu. Makin ringan. Kalau nggak ngaji gitu lah. Kalau nggak sholat, enggak. Sholat kan zikri. Kalau nggak sholat percuma. Sholat tapi zikri. Kalau nggak ingat waktu percuma aja. Maka keluarlah ayat fawilul musallin aja. Oh gitu ya. Habislah itu dah. Nggak sembahyang. Jadi eling aja. Dan zikir itu ingat. Maka arti sebab itu yaitu ma la yazimu minan ujudi wa min adamihi adamu zatihi. Barang yang lazim daripada wujudnya sebab itu ya, ada sebab itu wujudlah musabab. Dan daripada ketiadaan ketiga, ketiadaan sebab bagi zatnya. Contohnya seperti gelincir matahari umpamanya, nisbah kepada wajiblah sembahyang zuhur karena sudah gelincir matahari, maka lazimlah daripada diperoleh apa itu? Gelincir matahari sebab zuhur, dan lazimlah daripada demikian zawal ya. Ketiadaan zawal, ketiadaan wajib zuhur. Nisbah tilik pada zatnya. Dan adapun dengan kita tilik kepada yang lain daripadanya, maka terkadang didapat gelincir matahari, maka tiada wajib sembahyang karena ketiadaan syarat, yaitu berakal. Syaratnya mesti berakal atau sebab ada mani, yaitu haid. Maka udah maka arti sah itu ya ta'liqu bihi nafudil dengan bihi
Bihan dibih ya, barang yang bergantung dengan dia oleh luas, dengan dibilanglah dengan dia. Nah, maka arti batil itu sah tadi ya. Malazimu kalau bihi, mana batil itu? Napusi zila yaktibih, barang yang tiada bergantung dengan dia luas dan tiada dibilangkan dengan dia, seperti sembahyang umpamanya. Maka yang sah itu berbarang yang melengkapi segala syarat dan rukunnya, dan batil apabila ketiadaan suatu syarat daripada beberapa syaratnya, atau ketiadaan satu rukun daripada beberapa rukunnya, batal itu. Jadi dikatakan sah itu lengkap syarat dan rukunnya, kurang batal. Itu dikatakan sah itu kan. Oh enggak sah. Nah, itu kita timbang ibadah kita sehari-hari. Gimana nih? Sah apa tidak gitu. Dan batal apabila ketiadaan satu syarat daripada beberapa syaratnya, atau ketiadaan satu rukun daripada beberapa rukunnya. Wal hukumil adi wasabitu rabitu bina amri wa amru wujudi law adamihi la wa ada mayajus satihi mutakir ru'a muha fita jalifu wa adami ta'ira adahuma fil akhari al-batih. Maka hukum adat itu, hukum adi itu, yaitu kita isbatkan tambatan antara suatu pekerjaan dan satu pekerjaan, terhukum adat pada wujudnya atau pada adumnya, apakah adanya atau tiadanya, itu hukum adat. Kita tambahkan satu tambatan kepada satu pekerjaan, hukum adat namanya. Dan menengahi barang berulang-ulang serta sah bersalah-salahan, kadang-kadang salah, dan ketiadaan memberi bekas salah suatu itu daripada keduanya, daripada yang lain sekali-kali. Itu hati-hati dengan hukum adat. Terkadang kita wajib hukum adat, terkadang awas ya. Itu menurut adatnya itu. Kalau nggak kerja makan apa? Berpegang dengan hukum adat itu dia. Padahal kalau kita punya hakikat pertauhinnya nggak laku semuanya itu ya. Paham nggak Koli? Nah, terlayang mah saya tegur kamu deh. Kalau udah ngaji kemana-mana. Waktu saya bilang udah ngaji kita ya, ambil sama diri masing-masing ngaji nih. Jadi alhamdulillah insya Allah dapat ilmu itu masuk semua. Kalau kita melala, macam semuanya itu juga lah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya udah siap Fatihah ini. Cemana? Terus kenapa ulang? Ulang. Ada teruskan aja lah. Jangan ya. Karena syarat Al-Fatihah itu mesti ada kesengajaan. Tadi nggak sengaja namanya itu. Nggak salah. Awas setan ngintip terus ini. Apalagi saat sekarang ini. Habis Ramadan itu nggak bisa diganggu nyawa. Nah sekarang ini berubah macam mana supaya hancur. Amal-amalan pahala-pahala yang dikerjakan waktu bulan Ramadan itu. Nah sekarang dia makanya. Waktu itu kita kuat. Benar kata Nabi setan itu dibelenggu semua bulan Ramadan. Mana? Aku tahu banyak juga orang berjudi, banyak juga orang mabuk. Itu kan kata kita kan. Coba tengok perhatikan orang yang puasa. Maka orang yang puasa yang dipanggil bukan orang Islam, orang beriman kan. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman. Makanya begitu beriman yang kita panggil, biarpun makanan itu lezat halal,
tapi belum masuk maghrib, boleh kita makan? Boleh, Soe? Nggak boleh ya, karena belum masuk waktu, syaratnya nggak ada, belum maghrib. Karena nggak ada orang dulu, makanya kenapa sih? Berani? Itu aku kata iman. Letak makanan tuh banyak. Enak-enak, aku udah tak tahan kali dah, haus sekalian, air udah ada, semuanya udah ada. Berani minum? Tidak, kekuatan iman. Gimana bedanya di luar Ramadan ini? Lemahnya kita. Nah, malam ini ngaji. Udahlah nggak usah ngaji lo, nggak apa-apa. Nah, banyaklah ada sebab yang maninya apa ya? Apalagi orang nggak ada duit. Kau mau kemana ngaji? Nah, aku kasih kau 200 ribu, nggak usah ngaji kau ya. Ngaji atau tidak? Nggak ada duit ini ya? Ini om 200 ribu, nggak usah ngaji kau. Kasih kau 200 ribu. Ngaji apa tidak nih? 200 ribu, kau kan lagi ada duit, bukan lagi ada duit, nggak ada duit kau ini. Kalau ada tuh nggak cobaan, yang coba tuh ya berat memang. Aku ada uang 200 ribu, tapi aku usah ngaji kau. Nih, ambillah nih, nggak usah ngaji kau. Enak kita ninggalkan ngaji itu ya. Kalau bulan Ramadan sebelum masuk maghrib nggak berani. Ya. Bahkan tuh lebih meyakinkannya udah azan pun nggak mau buka, tunggunya dulu. Supaya lebih yakin masuk waktu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aduh udah yakin kan masuk waktu, makanlah dia. Sayang dengan puasa 1 hari tahankannya kan. Karena ada orang 1 hari tahankannya nggak makan nggak minum, tapi dipegang aja minumannya. Allah tahu memang. Rupanya salah ya kan. Orang-orang luar Islam ngintip aja ini. Kalau orang pedoman dengar radio-radio masuk azan maghrib, bahaya ini. Kita radio-radio amatir banyak juga orang kafir punya. Ini udah sengaja dibuka itu sebelum masuk waktu. 1 menit aja belum masuk. Kan batal sama kita kan. Apa puasa kita? Udah kita tahan dari pagi. Hati-hati. Ada gitu orang nggak ditunggunya kan. Kalau anak-anak gitu juga, kata anaknya bilang, mak lapar kali mak, makan ya mak ya. Nggak boleh kata maknya, belum ajan kata maknya. Ya kalau itunya pura mama ajan lah kata. Nggak tadi ngasih jawaban mak anak sama anak ya, belum masuk waktu bilang. Tunggu belum ajan, ibu kalau belum ajannya masalahnya ajan lah mak kata. Nggak mau juga mak ajan, biar aku ajan. Nah itulah hukum adat, hati-hati ya. Dan menengahi barang yang berulang-ulang sebab sah bersalah-salahan, dan ketiadaan memberi bekas salah suatu daripada keduanya pada yang lainnya sekali-kali. Bermula bagi tambatan itu 4 bagi, ada 4 macam nih ya. Pertama, tambat wujud dengan wujud ada sama ada. Ikannya ada sama ada ikatannya, seperti ketiadaan tambatan wujud kenyang ya. Sebab ada wujud makan. Kenyang ku rasanya, kenapa? Makan aku tadi sama ada. Adalah kenyang, kenapa? Ada makan. Ada sama ada. Keduanya tambatan adum dengan adum, tak ada sama tak ada. Seperti tambat ketiadaan kenyang sebab ketiadaan makan. Tidak sama tidak. Dan ketiga tambat wujud dengan adum, ada sama tidak. Seperti kita tambatkan ada lapar dengan ketiadaan makan. Lapar orang nggak makan kok, itu belum ada kan. Tapi banyak juga orang nggak lapar nggak makan, ada. Kita pun pernah juga ngalaminnya itu, ya kan? Nggak lapar, tapi nggak makan. Yang selalunya itu orang di pelaminan, makan nggak.
Karena nengok di samping itu udah kenyang aja ya kan. Pernah nih kalian lapar kali makan dulu dah, nggak ada. Ditawari makan pun nggak mau ya kan, kenyang aja. Biar yang laki-laki, biar yang perempuan, enggak lah kata. Nanti kau rasa lihat tuh, deh, kenyang aja ya deh. Sekarang belum terasa kok enggak apa-apa, nanti itulah hukum adatnya itu. Kenyang aja. Nah gitu ya. Terkadang ya pertama itu wujud dengan adum, ada dengan tidak. Seperti kita tambahkan keadaan lapar, ada lapar. Kenapa? Ketiadaan makan. Itu hukum adat. Nah maka serta bersalahan. Jadi gini, hari gelap, mendung, guruh lagi, bentar guruh, hujan nih kita bilang. Orang yang mengatakan hujan itu dasar hukum apa tuh? Hukum adat lah ya. Hukum adatnya kok ada hujan. Tapi terkadang biarpun mendung ada apa? Nggak hujan, ya kan? Kadang-kadang kemarin nggak mendung nggak panas pun hujan. Nah, ada gitu kan? Panas hari nggak ada mendung, tahu turun hujan. Ada apa enggak? Nah, itulah. Jadi salah satu sebab binasa manusia itu mencapai urusan yang bukan urusannya. Itu hukum adat. Kenapa serta persalahan adat? Karena nggak ada mendung tapi hujan. Terkadang mendung, gelap tak hujan ya. Nah, itulah hukum adat ini ya. Terkadang kita wajib dengan hukum adat ini. Mau tahu hukum adat ini hukum syara, mesti tahu lah kita. Jadi Ustaz, di mana kita harus mengikuti hukum adat itu? Jatuhnya di mana? Hah? Di mana kita harus mengikuti hukum adat itu? Jatuhnya di mana? Waktu harimu makan udah terletak ya. Kira-kira bisa naik sendiri nasi itu ke mulut? Mesti pakai. Itu wajib pakai hukum adat itu. Terus adanya kalau nggak diangkat nggak masuk dia kan. Atau nanti kalau sudah bermata kau tengoki aja. Bisa kira-kira beranak itu. Kalau cerita kayak gini melek semua yang dengarnya kan. Semangat kan. Tengoki aja. Apa kok abang tengoki aja? Iya nggak apa-apa. Menurut adanya bisa beranak? Enggak. Tidak lazim. Terkadang udah dekatnya udah orang juga ya. Nah itu hukum adat. Dekat aja pun tiap hari, tapi nggak beranak juga, ada kan? Itu hukum adat. Untuk apa kita pelajari supaya enak kita menjalankan kehidupan ini? Itu ada ilmu berenak, semuanya mudah, jangan ada payahnya. Apalagi kaji tauhid. Sudah ya, ini sampai sila kaji kita dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Pas.
Saya nggak tahu.